Ke pembahasan lensa. Lensa ya. Lensa untuk memulai berfotografi yang paling asik gitu, Pak. Apa? Bapak di komunitas atau di lingkungan Bapak Kalau yang paling sering dipakai atau? kalau saya karena di komunitas kan rata-rata banyak suka moto street gitu kan. Ya. Jadi pasti kebanyakan pakainya lensa lebar. Kalau di komunitas saya dari 35 ke bawah lah, 15 mili, 28 mili, 24 mili sampai 35 mili. Biasanya itu yang dimiliki pertama kali. Tapi lensa itu mahal, Iya. ya kan? Makin lebar. Makin lebar mahal kan. Pokoknya lensa yang nggak mahal itu yang tengah-tengah itu ya. 50. Itu lensa yang punya kecenderungan harganya santai. Apalagi 50 yang F-nya 1,4 ya. 1,8. 1,8. Ya. Yang plastik itu ya. Iya, ya. Bingung. Referensi yang pakai itu. Referensi. Kenapa alasan pakai itu? Oh, referensi ini. Referensi pengguna-pengguna lensa itu, Pak. Siapa ya? Kalau lensa 28 kan yang sering didengarkan Daido Daido Moriyama ya Jepang. Dia kemana-mana ya. Makin lebar lagi, saya lupa ya. Mas, Karena settingan Ricoh-nya 28 ya. emang 28 Ah, doang. sih eta. Kelilingnya. 28 ya. Jadi mereka nanti kalau nonton ini bisa sambil nyari referensi ini, referensinya sini, bisa gitu. Aduh. Kameramen. Kameramen mempersulit ini. Kameramennya terlalu takut ini aja. Anjing. Pasalnya kita nggak tahu aja. Saya aja nggak tahu siapa yang referensinya. Jadi Madura dia. Saya nggak tahu. Kayak wawancara Pak Mahfud ini. Republik Madura Serikat. Republik Madura Serikat. Ya, saya tapi sempat ngalamin itu kisahnya Pak Haji ini. Pas memulai berfotografi beli 70-200 gitu. Nah, itu gua ngalamin loh. Pertama kali beli kamera itu lensanya yang sapu jagat itu. Oh, yang Jaga kan dari 24. Kalau saya dari 70. Wah, 70 langsung terlihat kaya. Karena tujuannya terlihat kaya. Sama terlihat jago. Dan motret perempuan misalnya. Hunting bareng yang modelnya nggak kemana-mana ya. Katanya hunting, pas didatengin kok kalau lari-lari ya. Ternyata diarahin. Tapi jangan-jangan pertama kali beli kamera niatnya buat hunting ya kan? Oh, bisa jadi. Kalau gua sih enggak, ideologis kalau gua. Wah, ini kita balik ke video sebelumnya. terlewat ini ya. Apa niatan untuk membeli kamera? Tapi sekarang di video ini kita bahas lensa. Lensa 35 sampai ke bawah lah ya, 28, 24, 15. Untuk yang butuhnya tadi misalnya untuk karena komunitasnya street ya Pak ya. Kalau misalnya range-nya di atas itu karena soal harga gitu. Apa kira-kira yang lensa 50 itu kan Yang ngebantu. ya, mudah diakses, murah juga gitu. Kalau kemudian dia harus memulai dengan lensa itu, apa yang kira-kira baik untuk dia belajar gitu? Ya kalau lensa 50 kan sebenarnya lebih fleksibel ya. All round segala macam. Iya, dia bisa mau lebar tinggal mundur dikit, mau apa agak sempit tinggal maju dikit gitu kan. 51/8 juga udah cukup sih sebenarnya. Bener nggak sih Pak? Pak Haji pakainya nggak 51/8 ya? Ya Pak Haji mah bebas. Pak Haji ada 50 berapa? Ada 095. Noktiluk. Gimana kalau Pak Useng soal pemilihan lensa setelah dia memilih kamera? Apa lensa yang tepat lah? Ya faktor kebutuhan ya pasti tadi kayak street mungkin kebanyakan akan memilih lensa yang lebih lebar gitu. Kayak hunting bareng tadi. Ini lebih panjang gitu. Soalnya kan banyak banget itu orangnya. Iya. Dan kalau gue berangkat dari umum kan biasanya mereka beli lensa kit tuh. Iya bawa Lensa satu kit paket. 1835 itu kan. Yang pada akhirnya kita akan mengeluh soal kecepatan lensa ya itu ya seringnya. Yang akhirnya kabel fleksinya copot. Ya, kita harus protes ke para produsen kamera kenapa lensa kit itu selalu disetting gampang rusak. Karena ya ditujukan buat Susah ya. Iya, dijual lagi juga susah. kan itu ditujukan buat pemula anjir, yang masih bego anjir. Anjir, keren. Kan paling langsung jago dari awal langsung 35, langsung 70 200 tuh kan kayak gitu biar kelihatan kaya lagi.
Gimana, Pak? Gue sih dari awal biasanya, dan gue ngalamin, tapi gue tidak dari kit ya. Gue berangkat dari lensa. Kok bisa? Berarti Anda udah jago dari awal. Nggak mampu beli yang paket gitu ini. Enggak, gue generasi imigran digital. Gua. Oh, iya, Jadi iya, masa-masa digital tuh Peralihan, baru ada gitu. Dan gue ditawarinnya yang gue di doktrinnya kamera sapu jagat itu, lensa sapu jagat itu yang 35 24 105. 24 105 kayak gitu. Jadi gue bisa dapet wide-nya, gue bisa zoom-nya. Jadi nggak perlu gonta-ganti lensa kayak kira-kira gitu sih. Saya pernah dapat gambaran itu kalau lensanya zoomnya terlalu banyak pilihannya tuh mikirnya jadi macam-macam gitu, Pak. Karena terlalu banyak pilihan kan. 18, ya apalagi 18 300 ya. 18, Terus panjang banget. 24, 28. Nggak ada ya? Ada, mahal Ada. banget. Lah, 600 kalau nggak salah. Enggak yang lensa kit 18 berapa sih biasanya? 1855. 1855. 1855, 18 200 ada kan dulu? Kayak Nggak tahu. Nikon kalau beli 18 200 enggak ya? Enggak. Ya, pokoknya. 135. Oke, ya. Jadi dengan banyaknya pilihan range lensa, itu bikin kita makin sulit memutuskan nggak sih ketika harus menjepret gitu. Itu kan persoalan ini ya, persoalan marketing sih sebenarnya. Itu persoalan strategi pasar produsen kamera sih sebenarnya. Buat pemula ya itu, jadi di saat dia beli kit, dia dapat segala sudut lah kira-kira. Iya, Harapannya kan kayak gitu. Tapi kan kalau buat profesional, ya akhirnya gue juga kamera gue tuh selalu di 35 dan di 50 kalau gue. Jadi kamera-kamera gue dulu tuh antara 35 dan 50 sih sebenarnya, karena sebenarnya akhirnya setelah gue ya memotret terus dan terus, sebenarnya nggak ada gunanya gitu yang banyak lensa gitu, banyak apa focal lensnya 18 sampai segitu gitu. Jadi akhirnya kita nggak tahu ukuran kebiasaan gitu. Kita kadang-kadang malu sama pergaulan juga ya. Akhirnya dicengin sih. Pakai kit Mas ya. Oh iya, katanya karya. Harusnya kan nggak ngaruh. Kan itu Katanya cuma tuh. awal-awal. Oh iya, awal-awal. Knowledge kan berkembang. iya. Knowledge kan berkembang. Knowledge dan lingkungan sosial ya. Dan pergaulan. Pergaulan. Dulu kan pergaulannya hunting bareng gitu kan. Ya, Kalau ya, ya. sekarang sendiri-sendiri. Hmm. Nah, Di kamar. sendiri private. Private session. Mata Ya, ya. kucing. Jadi gimana tuh? Ya itu sih kalau gua mengalami sendiri itu masa-masa itu. Gua mengalami sendiri Masa-masa lensa lensa banyak sapu ya. jagat itu. Terus ya ke depannya setelah gua punya kebiasaan tertentu dan mana yang paling kop sih antara seperti gua di 35 dan di 50 kamera gua sih sebenarnya itu. Si lensa juga kan ada penjelasan lah. Maksudnya versi banyak tapi gue coba mikirnya begini nih. Misalnya anggaplah dia 50 lensa di Google dia bakal ngomong lensa portrait, 85 teleportrait, naik lagi tele lens yang ultra tele dan segala macam. Dia makin ke bawah misalnya ke 35 wide portrait, terus ke bawah lagi wide lens. Bisa nggak sih orang membeli berdasarkan kategori kayak gitu gitu? Nah, yang nyiptain kategorinya Nah itu maksud gua. kan kita nggak Produser, tahu ya. siapa ya. Produsen ya? Nggak produser. Kamera. Heeh, dia kasih nama gitu. Itu orang akan apa tadi kan ngomongnya kalau lensa kit itu ya bisa jadi memang marketing lah gitu. Cara produsen menjual produknya dia dengan range segitu. Nah kalau kemudian dia pengen belajar fotografi lebih lanjut, dia harus kemana memilih lensa yang tepat buat dia? Kalau dalam konteks komersial gitu ya, komersial itu mungkin ada gunanya. Ya. Mungkin ada gunanya, sangat berguna gitu kan. Dan makanya gue selalu aneh kalau dia tidak dalam komersial tapi koleksi lensanya banyak banget. Buat apa juga sih sebenarnya. Tapi dalam konteks komersial mungkin itu sangat berguna. Mungkin sangat-sangat berguna gitu dalam kategori tertentu, karena sebenarnya baik kamera ataupun lensa, argumen gue sama seperti yang tadi, bahwa itu sesuai kebutuhan. Jadi nggak ada yang mana yang paling baik sebenarnya. Kalau buat gue yang paling baik 35-50 karena kebutuhan gue di situ terus gitu. Nah kalau gue buat tele ya ngapain gue beli tele, karena gue jarang menggunakan, karena nggak ada kebutuhan pekerjaan gue yang membutuhkan tele gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi Anda kerja jarak dekat ya? apa? Nggak perlu jarak Atau jauh. Anda jarang kerja. Yang kedua jarang kerja. Jarang kerja tapi bacotnya banyak jadi harganya mahal.
Jadi terlihat mahal ya. Mahal sebenarnya Jadi itu. terlihat mahal kayak saya. Kalau soal ini apa Pak Haji, ketika misalnya kan lagi apa ya, beberapa lensa dengan range tertentu bukaannya gede tapi lebih murah yang manual daripada yang digitalnya misalnya. Yang autofocus. Nah, anggaplah ya maksudnya merek-merek Cina ya, kalau kita masuknya yang Leica mah ya manual juga mahal banget gitu. Tapi maksud gue yang third party gitu, yang third party itu dia menawarkan manual fokus, f-nya mungkin lebih besar gitu dari yang lain, jatuhnya lebih murah. Gimana dengan kalau orang, wah gue pengen 28 tapi manual adanya gitu, mampunya gitu. Ya untuk beberapa orang yang bisa manual sah-sah saja ya, karena makin kesini tuh kalau saya lihat lensa bagus enggaknya tuh hampir sama. Jadi nggak antara lensa yang harga 90 juta yang tadi dibilang lensa Leica itu dengan lensa yang Siap! 10 juta. Kang Yang ada di PR hari ini. Kang Masuk koran. Tanggal 17, tolong baca koran PR hari ini. ada personel P Project. Oh iya, iya ada kumisnya sekarang. Balik lagi soal yang manual lensa tadi. Gimana Pak Eka? Ya kalau misalkan dia bisa pakai manual gitu kan, karena ada beberapa orang yang kayak saya nih, saya pribadi saya nggak bisa pakai lensa manual. Tremor. Kalau saya beli lensa manual, saya harus bayar asisten buat muter manualnya. Dia autofocus. Tolong fokusin dong. Itu ada orang loncat pakai payung kan. Udah kayak syuting film. Udah kayak punya asisten camper aja. Ya. Kalau secara kualitas sih hampir sama ya. Tapi sama kayak gue sih, maksudnya isu tentang manual digital dalam konteks lensa gitu. Malahan gue kalau pakai digital gitu kan, kayak karena gue sering, mungkin orang-orang sering ngeliat gue pakai manual gitu kan. Tapi pas pakai digital gue selalu pakai auto. Dan selalu ada yang nanyain gitu, kenapa sih Pak pakai auto? Kan Bapak seringnya manual gitu. Jadi seakan-akan gue tuh Orangnya manual banget gitu. Padahal gue menggunakan konteks itu sesuai teknologinya gitu. Jadi kalau gue pakai kamera digital ya gue pakai auto, ngapain juga gue rumit aja. Gue pakai kamera manual karena lensanya nggak ada auto. Ini fokusnya nanti kita juga bakal bahas soal apa metering auto atau digital. Jadi ya sesuai kebutuhannya aja. Jadi kayak gue dapat assignment yang besok harus kirim ya gue pakai digital. Assignmentnya agak panjang ya gue pakai manual aja, santai gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja sih sebenarnya. Balik lagi ke yang isu yang tadi, sama halnya seperti lensa juga. Jadi persoalan manual dan auto akhirnya ya itu persoalan kebutuhan dan persoalan ya kebutuhan sih sebenarnya. Tapi ada kayak ini loh, mungkin ya, menurut gua ada kayak wow efeknya gitu. Ketika kita lensa di set autofocus, itu kayak depan gua orang, belakang gua gunung gitu. Nah nanti Pak Haji juga ada foto kayak gitu tuh. Orang belakang gunung gitu. Apa ya? Ketika kemudian gagasannya ini orang terbatas dengan digital focus, dia akan cuman berpikir foreground tajam, gunung bokeh gitu. Backgroundnya gitu, hilang lah depth of dopnya gitu. Nah, ketika manual fokus kan dia bisa meleset. Sengaja mikir, nggak sengaja gitu. Oh, ada wow effect gitu. Gimana kira-kira kayak kalau manual lo akan ada ruang untuk kesalahan yang tiba-tiba itu menarik gitu, kesalahan gua gitu. Kalau di kalangan teman-teman juga ada wow effect yang beda loh. Jadi pakai lensa manual karena mengejar karakter. Mengejar karakter, lensa manual karena mengejar karakter. Nah, jadi ada beberapa karakter lensa yang katanya ya, saya juga belum pernah ngalamin sih karakternya kayak gimana. Om Tata. Berbahaya. Ini edisi comeback ini. Ini edisi comeback kita. Emang Ria Ricis doang yang bisa Karakter, Pak Haji. Gimana karakter? Jadi ada karakter yang
glowing effect gitu. Oh, iya. Kalau ngeblur. Pakai lensa lama, Lensa lama. ajarin ke Iya. yang kuat, dia akan ngasilin karakter terbentuk katanya. Bener. Iya. Itu menarik itu. Lensa manual yang karena teknologi lensanya makin canggih, otomatis ketika ya dia makin sempurna kan, membaca cahaya gitu. Kalau lensa zaman dulu pasti ada kesalahan dalam membaca cahaya. Jadi sengaja mencari kesalahannya. Kesalahan itu gimana? Dalam konteks kira-kira orang udah ada nih kebutuhannya untuk misalnya estetikanya, anggaplah motret orang terus pengen flare, wah pakai manual aja biar lebih art gitu. Gue kok ragu-ragu ngomong Biar lebih art lah. Biar Gue lagi ada dengeran yang ngomong art aja. biar seno ya. Biar kelihatan Seno itu seni. apa sebenarnya? Seni. Oh, anjir. Biar kelihatan snow ya. Kelihatan seni. Gimana? Kalau gue sih Kita nggak usah membahas seni itu apa ya, tapi itu nanti di topik yang lain akan panjang. tapi di saat gue punya pengetahuan tentang apa itu seni itu mempengaruhi gue dalam proses Memilih ya? berkarya sebenarnya. Salah satunya Mempengaruhi gagasan. mempengaruhi gagasan. Nah, poinnya seperti tadi. Jadi gue pernah diskusi tentang dalam satu diskusi gitu, digital versus analog gitu, kira-kira gitu. Dan gue tadi berangkat pada posisi yang gue tidak mendewakan analog dan digital, tetap sama aja karena dalam proses berkarya itu ada yang namanya play, bermain-main gitu kan, bermain-main. Kadang kita juga pengen bereksperimen untuk sesuatu hal yang kira-kira belum kita dapatkan, ya kita bermain-main dulu, mungkin kita coba-coba lensa apa, ternyata hasilnya seperti itu. Tapi yang gue lakukan itu dalam kerangka, dalam tanda kutip, research. Di saat gue melakukan lensa ini manual kayak gini, efeknya kayak gini, dan gue tidak mendewakan itu sebagai karakter gue atau itu menjadi lebih menarik, tapi itu salah satu cara gue di saat gue punya gagasan seperti A, gue akan menggunakan lensa A, kira-kira gitu. Jadi karena sebenarnya dalam proses berkarya ada yang namanya play dan presisi. Play dan presisi. Jadi seni itu salah satunya art, snow itu salah satunya presisi gitu kan. Seni itu salah satunya art. Ya, itu seni. Presisi ya, Jadi presisi. seni itu ya kesenoy-senoyan aja. Iya, Jadi iya. dua konteks itu harus kita dapatkan. Jadi kalau kita berkarya selalu mengedepankan ada dosen senoy, orang jadi Ada dosen senoy. jadi ragu kok ngomong senoy aja. Alumni Senoy Rupai. Sian jadi kesimpulan dia pokoknya. Orang tampang ngomong gini. Ya. Jadi dalam proses berkarya jangan kebanyakan eksperimennya gitu. Jangan terlalu kebanyakan. Dia harus tetap balance sebenarnya antara eksperimen itu sendiri dan presisi itu sendiri. Nah, kalau gue sih menggunakan lensa-lensa tertentu untuk mendapat efek tertentu, tujuannya untuk mencari karakter. Nah, nanti gue ingat gitu atau gue catat atau apapun, di saat gue punya gagasan tertentu, maka gue akan pakai pendekatan itu. Jadi semacam kayak gue pernah ini kayak ingat nggak kalau lensa dibalik? Oh ya, jadi makro. Jadi makro. Jadi mampu mana FN anjir. Mana baca di artikel beli itu lensa makro anjing. Tapi kalau lu ada efek kan, ada efek wow tadi. Oh, ada iya, efek iya, wow iya. tadi. Jadi gue pernah kolaborasi sama gue disuruh membuat foto ilustrasi di Kompas. Nah, Gak punya duit buat beli lensa makro. enggak. Ada gagasan itu paling tepat menggunakan teknik tersebut. Karena ada kalau gua balik Ada efek vignette. bocor. Oh. Jadi semacam kamera lomo gitu. Iya, kan? iya. Karena gua nggak punya lomo dan gua harus pinjam males dan gua jadi deadline, gua balik aja dan efek makronya ada, efek Lomo, vignette bocor ada. Bocornya ada, kira-kira gitu. Dan itu gua lakukan secara presisi, bukan karena gua karena kebetulan, kira-kira gitu. Nah,
gue menggunakan eksperimen tadi lensa dan lain-lain, berbagai lensa gue cobain segala macam untuk mendapatkan pengetahuan. Di saat gue punya ide tertentu, maka gue akan menggunakan teknik tertentu dan lensa tertentu. Kebetulan kan ini ada ahli eksplorasi ya. Suka explore. Memang ada tambang. Jurusan tambang ya masih ahli eksplorasi. Anda eksplorasi ya? Spesifikasinya juga kan di tambang. Eksplorasi. Lensa yang tepat untuk kita mau mulai selain faktor mengeksplor diri lah. Anggaplah gue udah tahu gue akan memotret street karena hari ini motret yang paling apa ya? Motret paling hits, paling banyak hashtagnya di Instagram mungkin ya gitu selain foto portrait gitu. Ya street. Kira-kira ketika harus mengeksplor street dari pilihan banyak tadi dari 35 ke bawah, mana yang paling pas buat orang memulai gitu? Yang susah itu kan kadang orang memulai fotografi, dia nggak tahu motret apa, Oh iya. ya kan? Jadi ketika kita ngasih rekomendasi, apa benar dia mau motret street gitu? Kalau saya pribadi, yang saya kasih rekomendasi adalah pakai lensa sabu jagat itu. Jadi dari 24 sampai 105 dia ada. Malah beli yang sabu jagat ya? Bener? Kalau saya sabu Masuk jagat. akal, masuk akal. Dipakai semuanya dulu nih. Jadi nyobain di 24-nya, nyobain di 35-nya, nyobain 50-nya. Dari sekian banyak range lensa, yang paling cocok sama dia yang mana? Dan lebih murah baru dia kadang-kadang beli. ya. Lensa Lebih sabu murah. jagat itu kan Lebih murah. Jadi langkah pertamanya kalau saya pribadi, saya sarankan buat beli lensa sabu jagat. Sampai dia tahu kebutuhan dia apa. Oke. Masuk di kepala gua. Jadi gue lempar ke Pak Useng ini. Kalau orang akan memulai fotografi, dia memulai dengan lensa sabu jagat, tujuannya adalah mana yang kira-kira akhirnya membuat gue tahu tujuan gue apa gitu. Bener nggak kalau itu Iya. konsep ya gitu? Pas gitu. Sebenarnya jawabannya sama sih, sama Pak Haji sih, nggak jauh beda kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu, jadi karena orang pemula itu kan karena nggak tahu juga karakter macam-macamnya. Terus di saat gue bilang riset, gue juga nggak terlalu yakin mereka akan riset secara detail karakter kayak gitu-gitu. Jadi ya kira-kira semacam itu karena ya terlalu abstrak gitu. Di saat gue merekomendasikan sesuai kebutuhan, itu tuh abstrak banget gitu kan. Nah, Iya. malahan gue punya pertanyaan menarik buat lo, Wot. Jadi kayak kalau di komersial kayak gimana itu? Iya kan, kalau di komersial kayak gimana nih? Karena gue udah berjarak banget di dunia itu tuh. Ya kalau buat gue, Di saat pertanyaan itu sama, tapi spesifiknya untuk dunia komersial. Kalau fotografernya karakternya rendah diri, beli lensa yang mahal biar dia percaya diri. Biar naikin harga ke klien ya. ke klien, Pas jadinya gorengan gitu. ya gambarnya pasti tebel gitu. Ya kalau Ya komersial yang gue hadepin kan mayoritas industrinya ya wedding lah. Ya wedding punya kebutuhannya dari mulai bikin portrait sampai udah candid gitu. Candid dokumenter aja, keliling, ngambil shot segala macam ya butuhnya lensa yang cukup lebar, 35, 28 dan cukup cepat. Kalau portrait ya hari ini karena pertumbuhan tadi juga kata Pak Haji gue sepakat. Pengenalan orang terhadap potret akhir-akhirnya juga akan bertemu dengan fase eksploratif gitu. Yang ketika lensa dengan range 50, 85 dengan teknologi terkini jadi sangat sempurna, orang mulai mengeksplor lensa lama untuk menambahi karakter visual. Bisa jadi jalan untuk itu sebenarnya. Kalau usia karakternya warnanya gini atau apa? Nah, si lensa membawa ke arah sana juga kan? Ya. Ada karakter warna yang khas juga yang dibawa si lensa gitu. Kalau di analog kan kita cuma ada 3 yang menentukan kan. Filmnya, Ya. lensanya, sama orangnya. Jadi kan kameranya itu sebenarnya Alat aja. tidak berpengaruh kan? Tidak terlalu Dari berpengaruh ya. lensa dan filmnya kalau di film. Nah, saya ada pertanyaan buat Pak Useng. Ini kapan kita sudahi video kedua ini? Muter. ini masih seputar lensa ya, harus dibatasi. Apa mungkin kalau misalkan kita selalu berpikir bahwa lensa 35 ke bawah buat street, 50 buat portrait, 85 buat 70-200 buat burung gitu kan? Iya kan emang iya. Burung, Foto burung. motret gagak yang sudah disetting. ada ini nggak sih potensi kalau kita pakai 85 buat street gitu? Atau ada yang pernah melakukan? Atau ada yang pernah?
referensi ya. Nggak tahu sih gue juga referensinya. Gue juga nggak tahu dong, Frank ngobrolin lensa. Apakah Daido pernah ngobrol? Ngomongin lensa. Daido geus aki-aki nongkrong. Mungkin awal-awal mungkin ya dia sampai titik dia menggunakan lensa 28 juga pasti berproses panjang sih sebenarnya sesuai karakternya. Tapi kalau memungkinkan sih pasti memungkinkan karena nggak kalau gue sih pada kerangka ekspresi ya. Jadi di saat lu mau foto street tapi menggunakan 18 sangat tidak bermasalah di saat ekspresi lu tersampaikan gitu sebenarnya gitu. Jadi mau seperti gue lebih sering menggunakan kamera lensa 50 ketimbang 35 sih di saat motret anggaplah street gitu kan. 50. Realistik yang lu bilang yang potret dia fashion di street. Fashion di street. Oh, street fashion. Street fashion. Dari kan 8 lensa potret 85, oh 135. Soal ekspresi ya, soal Berarti kan tujuan. itu memecahkan yang Mitos produsen ya. pakai ya. Memecahkan Produsen mitos. Iya. ciptakan. Iya. Jadi lensa 35 tuh nggak selalu buat street gitu Mas. Gue pikir sih gitu. 18 buat portrait juga bisa kan sebenarnya. Iya, sama halnya di karya gue bukan terakhir ya, buku gue pertama itu yang X, kan gue motret arsitektur, tapi menggunakan kamera panoramik. Dijual nggak bukunya Mas? Ush, udah laku. Karena gue jualnya terbatas, anjir, biar kelihatan sold out aja, gitu kan. Kirain mau jual. Kan semisal gitu. Jadi persoalan ekspresi aja sih sebenarnya sangat-sangat di saat gue ketemu orang yang kekeh bahwa kamera panoramik itu hanya untuk landscape ya gue akan diceng-cengin sih sebenarnya untuk motret arsitektur. Tapi di saat gue motret karena pendekatan gue ekspresi itu gue pikir sah-sah aja selama kita punya alasan tertentu. Jadi ini kita bisa sudahi ya soal pembahasan lensa. Mohon maaf ini yang nonton karena emang nggak ada kesimpulan. Pada akhirnya ya berujung pada kebutuhan. Anda punya kebutuhan apa? Mengenali diri dulu, tapi enggaknya ada clue lah dari Pak Eka tadi sama Pak Useng. Mulailah dari yang sabu jagat untuk kemudian mengenal range itu, dan sabu jagat cenderung lebih murah. Jadi pas untuk kita kira-kira bisa paham, oh kalau 28 gini anu berapa, 50 200 misalnya gitu. Jadi bisa lebih memahami banyak range lah sebelum akhirnya memutuskan lensa fix mana yang mau dia pakai untuk kebutuhan dia gitu. Itulah kesimpulannya ya. Sip.